Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Zahratul Ummah dengan NIM 2151037 dari kelas B1 atau kelas non-reguler dari program studi pendidikan matematika yang di semester 5 ini saya mengikuti program lintas prodi ke PGSD di kampus IKIP Siliwangi. Nah, kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Itu adalah terkait apa yang saya ketahui tentang konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Yang saya ketahui, konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar itu merupakan salah satu mata kuliah di IKIP Siliwangi, terutama di prodi PGSD. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar kebahasaan bahasa Indonesia, mulai dari hakikat bahasa, fungsi bahasa itu untuk apa, kemudian kita mempelajari tentang mulai dari ejaan, huruf, bunyi huruf, mulai dari situ kita maju ke kata, penggunaan kata, jenis-jenis kata, kemudian dan cara penggunaannya ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita mempelajari tentang unsur-unsur kalimat dan cara menyusunnya. Kemudian ada jenis-jenis kalimat, pola kalimat, kemudian ada aturan-aturan dalam penulisan kalimat ya, atau penulisan kalimat yang benar di bahasa Indonesia. Kemudian juga ada aturan penulisan kalimat yang seperti huruf kapital atau tanda baca. Nah, kemudian juga kita membahas tentang dialek atau ragam bahasa di Indonesia yang begitu luas ya, karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerahnya dan disatukan oleh bahasa Indonesia. Namun dalam penerapannya tentunya setiap daerah memiliki gayanya sendiri atau dialeknya sendiri, atau nada atau penggunaan katanya sendiri. Kemudian kita mempelajari tentang paragraf, kemudian kita juga mempelajari tentang karya tulis ilmiah atau karya tulis dari bahasa Indonesia itu nantinya kemana. Nah, salah satunya itu karya tulis ilmiah. Kemudian juga kita diajarkan bagaimana cara pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dan mata kuliah ini sangat penting bagi calon pendidik, terutama di guru sekolah dasar. Untuk yang pertanyaan kedua itu terkait bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Nah, sebelumnya untuk yang kedua ini saya jelaskan dulu kalau kata benda atau yang biasa disebut dengan nomina itu merupakan kata yang paling sering kita temukan dalam kalimat, apa yang kita baca atau yang kita dengar, dan bahkan usia dini pun sudah sudah diajarkan terkait kata benda ini. Dalam kalimat kata benda atau nomina ini dapat dijadikan sebagai subjek atau objek ya dalam sebuah kalimat. Terus kemudian menurut ahli bahasa, salah satu ahli bahasa Muklis di tahun 2007 berpendapat bahwa kata benda atau nomina ini adalah segala kata yang dapat diterangkan atau diperluas maknanya dengan yang dan kata sifat. Nah, kata benda sendiri atau nomina sendiri itu ada yang memiliki arti universal atau umum ya. Jadi orang-orang itu pada umumnya sudah tahu kata benda tersebut. Ada juga yang artinya memang sudah spesifik atau kodrati. Jadi
Kalau misalkan contohnya buah semangka, jadi kalau misalkan disebutkan buah semangka atau semangka, maka orang akan langsung tertuju pada buah semangka yang lonjong, isinya merah dan warnanya hijau gitu. Nah, kata benda juga itu dapat berupa frasa. Frasa sendiri itu terdiri dari beberapa kata yang memiliki arti satu makna. Di antaranya itu nomina yang diikuti kata benda, nomina diikuti nomina lagi. Contohnya seperti burung merpati, burung hantu, itu adalah dua kata benda yang disatukan namun itu memiliki satu makna. Juga ada nomina yang diikuti kata kerja seperti meja, tulis. Meja itu tentu jelas merupakan benda dan tulis itu kata kerja. Kemudian ada juga nomina diikuti kata sifat. Contohnya seperti kata dewasa. Maka dari itu kata dalam sebuah kalimat itu dapat mempengaruhi maknanya secara keseluruhan. Kemudian untuk jawaban selanjutnya yaitu terkait jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Tentunya dalam memahami sebuah kalimat, sebuah teks, dan dalam membaca, siswa akan menemukan kata-kata yang mungkin baru untuk mereka dan sulit menjelaskannya apa artinya. Nah, strateginya apa? Kita dapat membantunya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam bentuk fisik seperti buku kamusnya, ataupun memanfaatkan internet. Nah, bagaimana agar siswa maksudnya menambah pembendaharaan katanya? Nah, pembiasaan yang dapat dilakukan untuk siswa sekolah dasar itu adalah setiap hari membaca minimal 15 menit. Nah, di situ siswa dengan membaca, dan kita sebagai guru harus menyiapkan bacaannya. Misalkan di tahap awal itu yang mudah, tahap kedua misalkan kita sisipkan kata-kata yang baru yang mungkin baru mereka ketahui. Di tahap selanjutnya kita tambahkan lagi kata-kata yang akan mereka serap nantinya. Nah, setelah mereka membaca, kita minta mereka atau kita berikan kesempatan mereka untuk menandai kata atau kalimat, atau kata yang lebih tepatnya kata yang mereka belum ketahui maknanya apa. Nah, dari situ kita juga melatih daya kritis siswa. Jadinya setelah ditandai, bersama guru akan mencari tahu tuh apa arti dari kata tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung. Dalam penyusunan kalimat, pertama kita jangan dulu memberikan strukturnya. Yang pertama kita lakukan untuk pembelajaran, terutama di kelas, kita berikan kesempatan untuk siswa membuat kalimatnya sendiri. Sebetulnya setiap anak itu sudah bisa memberikan atau membuat kalimat, namun memang masih belum padu atau belum sesuai dengan aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu kita berikan dulu kesempatan kepada mereka untuk memberikan ide-idenya, memberikan kalimat. Nah, dari situ kita akan membahasnya bersama. Kita akan melihat nih bagaimana kalimat yang benar, mana kalimat yang belum benar. Dari situ kita barulah berikan kepada mereka pembelajaran tentang struktur kalimat. Salah satunya itu adalah menggunakan kata hubung. Jadi bagaimana penggunaan kata hubung yang benar, cara penempatannya itu di mana. Nah, jika
ketika materi itu atau pembelajaran itu sudah kita berikan kesempatan mereka untuk membuat lagi kalimat yang benarnya seperti apa, atau bisa juga dari kalimat yang sebelumnya mereka belum benar, mereka koreksi sendiri, evaluasi sendiri, bagaimana agar kalimat yang sebelumnya itu belum benar menjadi benar. Nah, di situ siswa akan terlatih untuk membuat kalimat yang baik dan benar, terutama menggunakan kata hubung dan cara penempatan kata hubungnya sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau jawaban selanjutnya terkait peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah. Tentunya Indonesia ini merupakan tadi ya di awal bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak sekali bahasa daerahnya dan disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu maka akan ada dialek atau gaya bahasa yang berbeda setiap daerahnya. Kemudian bagaimana peran dan dampaknya bagi pembaca? Nah, dengan adanya ragam dialek atau variasi dialek bahasa Indonesia, maka perannya itu sebagai media memperkenalkan budayanya sendiri atau budaya suatu daerah. Jadi misalkan seorang seniman sastra, dia misalkan membuat sebuah cerita atau sebuah tulisan seperti puisi, pantun dan sebagainya. Nah, dengan adanya ragam dialek bahasa Indonesia dan dia gunakan itu, maka akan memberikan pesan kepada pembacanya bahwa ada loh bahasa atau dialek bahasa Indonesia khusus atau khas daerah tersebut. Jadi perannya juga bisa sebagai menyampaikan atau media penyampaian atau memperkenalkan budaya di daerah tersebut. Dan dampaknya mungkin di awal pembaca akan, kalau misalkan pembacanya itu benar-benar tidak mengetahui bahasa tersebut atau dialek tersebut, maka pembaca atau pendengar itu akan kebingungan. Namun dari situ maka pembaca akan mencari tahu bagaimana atau apa sih yang mereka baca, apa maknanya dari dialek yang mereka temukan itu. Nah, dari situ maka semua warga Indonesia jadi saling mengetahui ragam dialek bahasa Indonesia yang ada. Kemudian untuk selanjutnya terkait bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia. Tentunya setiap orang yang memiliki karya atau pengarang sastra untuk anak-anak Indonesia memiliki bahasa dan gaya bahasanya sendiri ya, yang memiliki khas. Kenapa? Karena ternyata setiap orang itu memiliki pandangan berbeda dalam memaknai setiap pengalamannya atau memaknai hal-hal yang mereka hadapi. Jadi hal itu berpengaruh pada kekhasan hasil sastranya, entah itu untuk sastra dewasa ataupun anak-anak. Nah, bagaimana sih untuk mencerminkan atau pemilihan kata atau diksi dan gaya bahasa yang mencerminkan budaya? Untuk mencerminkan budaya tentunya pengarangnya harus memberikan latar belakang khas kedaerahannya atau menyisipkan budaya-budaya yang akan diperkenalkannya. Nah, dalam pemilihan kata pun dan gaya bahasanya pun harus disesuaikan dengan budaya yang akan diperkenalkannya, terutama di karya sastra untuk anak-anak Indonesia. Kemudian ada bagaimana bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks, menjelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Nah, formal dan informal jelas berbeda ya.
kalimat formal itu atau bahasa formal itu adalah bahasa yang resmi atau menggunakan kata baku atau dapat dikatakan menggunakan kata yang pada umumnya orang sudah tahu dan sudah diresmikan atau ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, biasanya penempatannya di mana? Dalam teks biasanya bahasa formal ini digunakan dalam teks pembelajaran untuk pembelajaran, teks untuk politik atau pidato, atau hal-hal atau karya teks yang resmi lainnya. Kemudian kalau informal tentu kebalikannya. Kalau informal itu merupakan tata bahasa yang tidak baku atau selewengan dari kata baku dan biasanya digunakan dalam hal-hal yang tidak resmi, misalkan seperti surat menyurat pribadi, itu kan kita menggunakan gaya bahasa sendiri ya, jadi menggunakan kata yang bisa jadi tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau tidak diresmikan di Tata Bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa dalam bentuk cerita pendek yang biasanya itu ada percakapan. Nah, sedangkan kan kalau misalkan di pelajaran mungkin menjelaskan suatu hal itu tentunya menggunakan kata yang resmi. Sedangkan di buku cerita yang ada yang terdapat dialognya, maka itu biasanya menggunakan bahasa informal. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran di mata kuliah ini. Yang saya pelajari sebelumnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada beberapa pendekatan. Pertama ada pendekatan formal, ada pendekatan empirik, ada pendekatan struktural, ada juga yang terakhir pendekatan keterampilan. Nah, dari semua pendekatan itu sebagai guru kita dapat menggunakan semuanya. Dengan metode apa? Pertama, di kelas SD awal atau di SD kelas bawah kita menggunakan pendekatan empirik, atau empirik itu kan berdasarkan pengalaman atau perlunya adanya pengulangan. Nah, di kelas bawah itu sangat perlu karena siswa itu perlu mengingat huruf, mengingat bunyi huruf, mengingat kata. Terus lanjut nanti mereka juga akan memaknai kata-katanya itu sendiri, kemudian akan naik lagi untuk menyusun sebuah kalimat itu. Maka diperlukannya pembiasaan membaca atau berlatih membaca setiap hari, entah itu di pagi hari atau di tengah-tengah pembelajaran. Nah, sampai kelas 3 itu masih perlu ya untuk melatih membaca dari yang tadinya tidak tahu huruf sampai tahu huruf, bagaimana membacanya, mengetahui kata-katanya, menambah kosakatanya sendiri, terus sampai nanti menyusun kalimat hingga nantinya dia akan membaca ke buku-buku bacaan cerita atau buku bacaan pembelajaran, dan mereka pun dapat memaknai apa yang mereka baca dari yang terbata-bata bacanya sampai nanti mulai lancar. Nah, di pertengahan kelas 3 nanti akan naik lagi, dari yang sudah lancar membaca mereka akan dilatih lagi, tetap ada pembiasaan membaca di pagi hari. Itu yang saya lakukan juga di kelas saya. Ada pembiasaan membaca setiap hari itu. Kalau untuk di kelas 3 itu mulai karena sudah hampir semua lancar membaca, jadi mulai untuk memaknai apa isi dari bacaan yang mereka baca. Jadi biasanya mereka diberikan waktu entah itu 10 atau 15 menit untuk membaca satu buku cerita yang tipis aja. Nah, mereka itu setelah membaca, mereka akan membagi isi bacaan tersebut ke gurunya, ataupun kita bisa buat kelompok ke temannya atau ke sesama temannya, dibagi kelompoknya 2 orang ataupun 3 orang sampai nanti ke tahap selanjutnya, yaitu menceritakan buku yang mereka baca itu ke teman sekelasnya. Nah, dari situ untuk pembiasaan membaca. Nah, bagaimana untuk struktur menulisnya atau cara menulisnya? Untuk menulisnya sendiri itu ada jam khususnya bahasa Indonesia. Nah, di situ
Em, Tadi pembelajaran tentang jenis-jenis kata kita jelaskan, bisa dalam bentuk ceramah, lalu nanti diselingi misalkan dengan metode games atau nanti misalkan dengan metode problem based learning, itu untuk mengenalkan teks-teks, jenis-jenis teks atau paragraf. Nah, kemudian mereka pun akan dilatih dengan melatih mereka dengan membuat kalimatnya sendiri, terus dari situ menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf yang benar. Terus nantinya dari paragraf mereka juga mengerti bahwa paragraf itu merupakan deskriptif atau informatif atau narasi ataupun lainnya. Nah, dari situ selain itu mereka juga diajarkan untuk menulis cerita sendiri atau cerita pengalamannya, atau juga dapat disebut teks rekon. Nah, ini dapat melatih mereka untuk menata kebahasaan mereka, dan kita bisa memberikan koreksinya juga ya. Jadi memberikan pendapat kita tentang bagaimana sih menulis yang baik dan benar, kata-katanya yang sesuainya itu apa. Nah, di sekolah saya kebetulan juga ada 2 tahun sekali itu kita lakukan literasi fair, di mana anak-anak itu membuat karya buku sendiri. Nah, di sini kita akan melatih mereka dari hasil pembelajaran mereka ya, dari mulai membaca, dengan membacakan mereka menambah pengetahuan mereka dari situ, dan cara penggunaannya ya. Nah, kemudian lanjut lagi mereka akan memiliki ide sendiri bagaimana idenya dapat tersampaikan dalam sebuah cerita yang mereka buat nantinya. Terus penulisannya juga nanti akan tercermin di situ. Setelah itu kreativitas mereka juga akan terlatih. Mungkin sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.